Bersyukur pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk merayakan Natal bersama dengan ibu-ibu PWGT yang kita kasihi dan cintai. Bagaimana penampilan mereka? Luar biasa, cantik, keren, cantik, keren, ya. Dan semuanya Bapak Ibu juga luar biasa. Dan hari spesial juga pada saat ini kita juga merayakan ulang tahun PWGT yang keberapa? 50. Yang ke-59. Ya, sudah lansia. Dan di jemaat kita juga banyak lansia ya. Dan puji Tuhan lansia-lansia kita masih bisa terlibat dalam pelayanan. Bersyukur untuk itu. Dan sekiranya semuanya umur panjang. Amin ya. Amin. Tepuk tangan dulu untuk lansia kita. Kiranya ibu-ibu muda juga tetap semangat seperti ibu-ibu lansia. Oke? Oke, baik. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita ini diberikan tema terang Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu. Saudara-saudara, pasti kita semua membutuhkan terang. Setuju ya? Setuju? Ya. Dalam aktivitas kehidupan kita, dalam kehidupan makhluk hidup, terang itu sangat penting. Ya. Terang apa biasanya? Apa itu terang? Apa identik dengan terang? Benda apa yang terang, Bapak Ibu? Lampu. Lampu. Apa lagi? Matahari. Lilin. Ya. Matahari gunanya apa, Bapak Ibu? Ngeringkan pakaian. Iya, untuk supaya jemuran kering ya. Ya, kalau kita menjemur, terus untuk tumbuhan, untuk proses apa namanya itu? Fotosintesis. Ya, dan banyak sekali manfaatnya. Dan Bapak Ibu Saudara, terang itu biasa disimbolkan dengan apa? Dengan biasanya dengan kebaikan ya. Terang itu sebuah kebaikan. Apalagi Bapak Ibu? Kebaikan, kemuliaan, keagungan. Ya, hafal itu ya. Nanti saya tanya nanti kalau sesi door prize. Ya. Simbol dari kebaikan, kemuliaan, keagungan. Dan kalau dalam iman kita, terang itu bentuk dari kehadiran siapa? Dari kehadiran Tuhan. Iya kan? Terang adalah bentuk dari kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yang menuntut, melindungi dan menyelamatkan umatnya. Itu terang, Bapak Ibu. Terang lawannya Gelap. gelap. Terang lawannya gelap. Kalau kegelapan simbol dari apa? Kejahatan. Simbol dari kejahatan, simbol dari kesengsaraan, simbol dari dosa. Ya. Kalau Bapak Ibu yang hadir di sini suka yang mana? Terang atau gelap? Terang dong. Suka gelap-gelapan? Ya, pasti kita semua suka terang. Amin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita Yesaya 60 ayat 1 sampai 7 ini menyaksikan, ini mengatakan kepada kita tentang umat Israel yang sedang mengalami masa kegelapan. Sedang mengalami masa kegelapan dalam kehidupan mereka. Secara khusus mereka sedang ada di dalam pembuangan. Pembuangan di mana? Di Babel pada saat itu. Mereka sedang menderita. Sehingga firman Tuhan ini datang untuk menghibur mereka. Firman Tuhan ini datang kepada mereka untuk menyerukan supaya mereka bangkit dan menjadi terang. Bangkit menjadi terang. Karena terang Tuhan itu telah datang membawa kemuliaan dan berkat bagi bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana perasaan kita kalau kita sementara dalam kesengsaraan, dalam kesedihan, lalu ada orang yang datang membawa kita kabar sukacita, kabar penghiburan? Apa yang kita rasakan? Pasti kita senang ya. Kita terhibur? Pasti kita bahagia, kita senang.
Dan ini jugalah firman Tuhan datang bagi bangsa Israel untuk menghibur mereka, untuk menguatkan mereka. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan umatnya terus berada dalam tekanan. Tuhan tidak membiarkan umatnya dalam penderitaan, dalam kegelapan hidup. Meskipun Bapak Ibu, penderitaan yang dialami orang Israel ini, itu salah siapa? Salah mereka sendiri. Karena dosa-dosa mereka, mereka menderita. Karena kekerasan hati mereka, mereka dibuang oleh Tuhan. Tapi kita lihat, Allah masih baik kepada mereka. Allah masih menyayangi mereka, sehingga Allah tidak membiarkan mereka terus ada dalam tekanan, terus ada dalam penderitaan dan kegelapan hidup. Meskipun mereka pantas dihukum karena dosa mereka, tapi Tuhan masih mengasihi mereka, masih memberikan mereka kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan, untuk menikmati kasih Allah, untuk memperoleh kehidupan kekal. Begitupun juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita. Tapi lihat Bapak Ibu, hidup kita masih baik-baik saja sampai sekarang, bukan? Amin. Kita masih umur panjang, kita masih sehat. Itu semua kita akui karena kebaikan Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal. Persekutuan PWGT masih dirawat, masih dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Meskipun dalam organisasi itu banyak sekali percekcokan di dalam, tapi Tuhan masih pelihara. Kita ini pribadi-pribadi yang lemah, penuh dosa dan keterbatasan. Sampai saat ini Tuhan masih sayang pada kita dan memberikan kita kesempatan untuk menikmati berkat-berkatnya, terlebih memperoleh hidup kekal di dalam Kristus. Itu karena terang Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat-ingat firman Tuhan, siapa manusia di sini yang pernah ada, yang pernah mengatakan bahwa dia adalah terang dunia? Siapa Bapak Ibu? Siapa manusia yang pernah berkata dalam sejarah, itu tercatat dalam Alkitab juga, yang berani mengatakan aku adalah terang dunia? Siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah manusia, dia juga Allah. Homo Deus. Homo, apa itu homo? Bukan penyuka sesama jenis ya. Homo itu manusia, Deus itu Allah. Itu bahasa apa itu? Bahasa Latin. Yesus manusia dan Allah, dan dia berkata bahwa dia adalah terang dunia. Mari kita buka Yohanes 8 ayat 12. Kita baca sama-sama. Yohanes 8 ayat 12. Sudah dapat? 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Yesus berkata dia adalah terang dunia. Tidak ada pemimpin agama di dunia ini yang berani katakan seperti itu, Bapak Ibu, tidak ada. Hanya Yesus yang berani mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Dia adalah satu-satunya terang yang bercahaya menyinari manusia yang berada dalam kegelapan. Dialah satu-satunya terang yang bercahaya yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa, untuk mendapatkan hidup kekal. Itulah Yesus, Bapak Ibu.
Dan ini bukan hanya berdampak pada kehidupan kekal, tetapi juga dalam kehidupan saat ini. Jadi bukan nanti kita di sorga kita selamat, tetapi berdampak juga pada saat ini. Yesus selalu menerangi kita. Kalau Bapak Ibu ingat ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, apa yang menyertai mereka? Allah hadir dalam bentuk apa? Tiang api dan tiang awan. Bayangkan penyertaan Tuhan bagi bangsa yang kurang ajar ini. Dan Allah pun menyertai kita melalui apa? Melalui tuntunan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus yang terus menerus menghibur kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita, membantu kita dalam menentukan keputusan-keputusan di kehidupan ini. Tuhan selalu menuntun menyertai kita melalui tuntunan Roh Kudus, sehingga Allah itu terus-menerus hadir dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Atau mungkin kita tidak pernah merasakan tuntunan Tuhan, tapi kita semua merasakan, ya, amin ya. Tuhan selalu ada dan menuntun kehidupan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, masih ada kegelapan yang kita temui atau yang kita alami dalam kehidupan ini? Masih ada kegelapan? Masih ya, sekarang ini gelap malam. Maksudnya Bapak Ibu, kegelapan dalam kehidupan kita dalam bentuk yang lain. Misalkan dalam persoalan, menghadapi persoalan, mungkin kita masih sering jatuh dalam dosa. Kita mengalami persoalan-persoalan, penderitaan dalam kehidupan ini. Itu bentuk-bentuk kegelapan, Bapak Ibu. Kesedihan-kesedihan yang kita alami itu bentuk kegelapan. Tapi ketika kita mengalami semuanya itu, Bapak Ibu, kita harus mengingat dan mengamini firman Tuhan ini. Kita harus selalu ingat tema ini, bahwa terang Tuhan terbit atasmu. Coba masing-masing katakan di samping kiri kanan, terang Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan. Jangan cuma diam, kasih tahu, terang Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu. Supaya kita selalu ingat bahwa terang Tuhan itu selalu terbit atas kita. Ketika kita punya masalah, persoalan, kita ingat terang Tuhan ada untuk saya, menerangi saya, dan memberikan saya solusi ketenangan dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Karena kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Amin. Itu yang kita imani, Bapak Ibu. Saudara, jangan ragu dengan janji Tuhan ini. Jangan pernah ragu dengan janji Tuhan. Karena seringkali kita tidak yakin, dan malah kita hanya terus fokus pada masalah. Betul ya? Kita hanya fokus pada masalah. Kita terus khawatir, padahal kita selalu mendengar firman Tuhan. Kita rajin sekali ibadah hari Minggu, rajin pergi kebaktian, tapi mengapa dalam kehidupan kita selalu khawatir? Itu perenungan pribadi bagi kita. Apa masalahnya? Jadi kita harus terus mengingat firman Tuhan yang kita dengar. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah gunanya ada Alkitab di rumah kita. Siapa di sini yang tidak punya Alkitab? Nanti ambil di pastori 1. Ada kan semua Alkitabnya di rumah kan? Apalagi di HP harus ada. Itulah gunanya kita punya Alkitab. Sehingga setiap waktu, setiap saat ada waktu luang, kita sempatkan baca firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan, supaya hal-hal negatif itu hilang dalam pikiran kita, dari hati kita, supaya hidup itu tenang. Karena apa? Karena janji Tuhan itu menghidupkan kita. Meskipun banyak persoalan, kita tetap tenang. Karena apa? Karena Tuhan memegang tangan kita, Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan ada untuk menolong kita. Karena kita terus mengingat janji Tuhan.
kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai kita sendiri yang membawa gelap dalam kehidupan kita. Nah, jangan sampai kita membawa kegelapan dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita membawa gelap? Dengan menggunakan tubuh kita semuanya ini. Kalau ibu-ibu identik dengan apa? Apa? Cerewet? Gosip. Iya. Suka gosip. Kita pakai mulut kita untuk menggosip, menceritakan kejelekan orang lain. Ya, bapak-bapak juga tidak kalah. Ya, saya saksikan itu. Iya. Kata-kata kasar itu keluar dari mulut kita. Kata-kata kotor, ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, menyakiti hati orang lain, menyakiti hati anak kita, suami atau istri kita. Itu bentuk dari kegelapan, Bapak Ibu. Kita masih mengingat-ingat kesalahan, keburukan orang lain. Kita masih menyimpan dendam. Itu bentuk kegelapan dalam diri kita. Karena hati kita masih dikuasai dengan kegelapan. Kita tidak sadar, kita masih berpikir bahwa itu baik, itu tidak apa-apa dilakukan. Padahal itu kebiasaan yang buruk. Kalau terus dilakukan akan menjadi kegelapan yang besar, dan itu membawa kerugian bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Itu menjadi dosa, Bapak Ibu. Jadi hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman pemuda, adik-adik sekolah minggu, semuanya yang hadir. Karena itu akan menjadi sumber perpecahan, sumber kekacauan. Ingat pepatah apa dikatakan? Mulutmu harimaumu, mulutmu harimaumu. Jangan sampai kita gunakan tubuh kita ini untuk melakukan kejahatan-kejahatan, karena pasti kita akan menuai akibatnya. Tuhan mau kita menjadi apa? Tuhan mau kita menjadi terang. Dalam bacaan kita Tuhan katakan kalian menjadi terang, harus menjadi terang. Tuhan Yesus pun katakan bahwa kita harus menjadi terang, Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama Matius 5. Buka lagi Matius 5 ayat 14 dan 16. Sudah dapat? Matius 5 ayat 14 dan 16. Tadi di Yohanes siapa terang, Bapak Ibu? Yang terang adalah Yesus Kristus, ya. Yang terang adalah Yesus Kristus. Tapi di sini dia katakan apa? Yesus katakan apa? Matius 5 ayat 14, 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi selain Yesus terang, siapa lagi yang jadi terang? Saya dan Bapak Ibu. Bayangkan, cuma Yesus yang terang. Tapi ketika kita sudah ada dalam Yesus, maka kita semua menjadi terang. Kita menjadi terang, Bapak Ibu. Lalu dia yang ke-16, sama-sama baca 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini tujuan kita menjadi terang, supaya orang melihat kebaikan kita. Bukan untuk kita yang dipuji, bukan untuk kita yang diangkat-angkat, tetapi untuk kemuliaan Bapa di surga. Untuk kemuliaan Bapa. Tuhan sudah menerangi kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, mengaruniakan kita Roh Kudus yang menuntun hidup kita untuk menjadi terang bagi sesama, supaya orang yang melihat itu menikmati kebaikan Tuhan dan memuliakan Allah. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Kalau misalkan saya dan Bapak Ibu Saudara itu adalah terang,
kita terang. Sehingga tidak ada lagi yang boleh katakan bahwa apalah saya ini. Tidak ada lagi yang boleh katakan saya ini tidak punya kemampuan apa-apa. Kadang kena aku. Saya tidak punya daya apa-apa. Bagan aku. Saya tidak sekolah. Saya tidak kaya. Saya tidak seperti dia. Saya tidak sarjana. Tidak ada lagi kata-kata itu, Bapak Ibu. Saya tidak punya bakat untuk ini, untuk itu. Ingat, kita semua yang ada dalam Kristus adalah terang. Amin. Coba katakan dulu di samping kiri kanannya, kamu itu terang. Kamu itu terang. Ya, nenek terang. Ya. Kai terang, meskipun Kai sudah tua, sudah loyo-loyo, tapi Kai tetap terang. Amin. Amin. Jangan katakan saya sudah tua, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Bapak Ibu Saudara tetap menjadi terang. Meskipun dalam kehidupan kita mengalami kegagalan, tapi yakini, imani firman Tuhan ini, Bapak, kita semua adalah terang. Ibu-ibu, jangan katakan bahwa ini saya perempuan, saya lemah. Ibu-ibu adalah terang dalam keluarga. Amin ya ibu-ibu ya. Bapak-bapak, jangan remehkan istri kita. Mungkin istri kita itu tidak sekolah atau apa, pendidikannya rendah, atau tidak seperti istri-istri yang lain, rumput tetangga lebih subur. Jangan ada hal itu. Bersyukur punya istri yang setia, menemani, meskipun mungkin masakannya kurang garam atau kelebihan garam. Tetap bersyukur karena mereka adalah terang. Bapak-bapak adalah terang. Anak muda, kita adalah terang. Pakai masa muda kita, manfaatkan masa muda kita dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, untuk menjadi terang di dalam persekutuan dimanapun kita berada. Kita adalah terang. Terang Kristus itu sudah dikasih kepada kita untuk menjadi terang di dunia ini. Jangan lihat masa lalu kita, jangan lihat masalah-masalah yang banyak yang kita hadapi. Jangan lihat itu, lihatlah Tuhan yang begitu besar untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita terang untuk dapat menolong orang. Jangan tunggu kita sukses, jangan tunggu kita sembuh, jangan tunggu kita menjadi orang yang betul-betul sempurna, tidak. Tetapi sekarang juga lewat kelemahan kita, lewat ketidaksempurnaan kita, Tuhan pakai kita untuk menjadi terang. Amin ya. Ya. Tema HUT PWGT apa? Coba baca di situ. Anugerah Allah mengusir ketakutan. Ya. Anugerah Allah mengusir ketakutan. Kasih keras-keras. Anugerah Allah mengusir ketakutan. Anugerah Allah mengusir ketakutan. Nah, ditegaskan lagi dalam tema HUT PWGT. Anugerah Allah mengusir ketakutan. Jangan takut ibu-ibu. Jangan takut para wanita. Karena Tuhan yang membuat terang itu bercahaya melalui anugerah Allah yang Dia berikan. Melalui anugerah Allah supaya kita tidak takut lagi menghadapi kerasnya, kejamnya dunia ini. Yang kita perlu lakukan hanyalah berserah diri. Hanyalah berserah diri. Kalau dalam kisah Alkitab, siapa yang melahirkan Tuhan Yesus? Maria ya. Maria adalah tokoh perempuan yang sungguh dielu-elukan, menjadi ikon, menjadi contoh teladan bagi perempuan, bagi ibu. Nah, coba ibu-ibu buka Lukas 1 ayat 38. Baca sama-sama, ibu-ibu dan semua perempuan. Laki-laki jangan baca, baca dalam hati saja laki-laki. Semua perempuan. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria. Ya, belum saya itu dulu. Lukas 1 ayat 38 ayat 38 ya. 1 2 3.
Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Luar biasa respon Maria kan? Luar biasa. Mari semua baca sama-sama. Semuanya 1, 2, 3. Kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. mari Bapak Ibu Saudara-saudara, jadilah seperti Maria yang siap menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Allah, yang siap menjadi alat untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita semua harus seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua yang hadir, bersiaplah untuk dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi persekutuan, bagi masyarakat, dan di mana saja kita berada. Kita harus selalu ingat firman Tuhan ini. Terang Tuhan sudah menerangi kita. Terang Tuhan ada dalam diri kita. Saya dan Bapak Ibu adalah terang yang bertugas untuk menerangi dunia ini. Dan jangan takut, karena Allah beserta kita. Amin. Amin firman Tuhan.